Renungan Harian Katolik, Jumat 19 September 2025. Perempuan dan pewartaan. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Lukas bab 8 ayat 3. Saudara-saudara, cukup lama kaum perempuan dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas 2. Diskriminasi masyarakat Yahudi terhadap kaum perempuan dan anak-anak jelas terasa. Kesaksian perempuan dalam pengadilan, misalnya, dianggap tidak ada artinya. Karena itu, pada masa sekarang kaum perempuan menuntut peran yang sama dengan laki-laki. Misalnya, ada tuntutan agar kaum perempuan boleh menjadi pastor, berpolitik, dan sebagainya. Selama 3 tahun menjalankan pelayanan di tengah masyarakat Yahudi, perjalanan yang dilakukan Yesus dari desa ke desa atau dari kota ke kota pastinya sangat luas. Injil hari ini mencatat ada sekelompok perempuan yang menemani Yesus dan ke-12 rasul. Mereka adalah sekelompok perempuan dengan beragam latar belakang, dari mereka yang dianggap berdosa sampai mereka yang dengan latar belakang keluarga kaya atau terkemuka. Sikap Yesus terhadap perempuan berbeda dalam sikap para nabi pada zamannya. Lukas menyebut beberapa perempuan yang mendukung dan melayani pelayanan Yesus: Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan banyak perempuan lain. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Dan tentu saja mereka menjadi pendengar dan pengikut setia Yesus. Sikap hormat Yesus terhadap perempuan ini tampak dalam aneka pengajaran dan sikapnya, bahkan tampak dalam peristiwa kebangkitan. Kita dapat membaca kisah ibu mertua Petrus, wanita Samaria, perempuan Siro-Fenisia, dan anak Yegirus. Bahkan, para wanita menjadi saksi awal kebangkitan Yesus. Mereka bukanlah peran pendamping, tetapi peran utama dalam pewartaan kebangkitan Tuhan. Kalau kita belajar dari Injil hari ini, semestinya memang demikian. Perempuan-perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit melayani Yesus dan rombongannya. Mereka melayani dengan harta milik yang mereka punya. Mereka bersyukur karena telah disembuhkan. Mereka dapat membantu karena telah dibebaskan dari roh-roh jahat. Maria Magdalena pernah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Yesus pernah membebaskannya dari 7 setan. Sementara itu, Yohana, istri Kuza dari kepala keuangan raja, jelas memiliki kedudukan sosial dan politik yang penting, dan Susana serta banyak perempuan lain. Selain menyertai dia, para perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Ini sungguh luar biasa. Para perempuan dalam Injil hari ini menampilkan kebalikannya. Mereka dengan sukarela melayani Yesus dan rombongannya. Pelayanan mereka total, bukan hanya dengan pikiran dan tenaga, tetapi juga dengan harta benda yang mereka miliki. Semoga teladan ini mendorong siapapun untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Meski mungkin mempunyai keterbatasan, entah terbatas waktu,
tenaga ataupun dana. Kalau orang mau melayani, Tuhan pasti memberikan jalan dan sarana-sarananya. Lantas bagaimana dengan tuntutan agar perempuan boleh menjadi pastor itu? Kiranya harus dimengerti bahwa menjadi imam itu tidak ada hubungannya dengan apakah laki-laki lebih rendah atau lebih tinggi dari perempuan. Menjadi imam itu sebuah tugas. Kita tahu Yesus menyerahkan tugas ini khusus kepada 12 rasul itu. Peran Maria dalam karya keselamatan Allah amat besar, namun ia tidak mendapat imamat. Jadi seturut teladan Bunda Maria, kaum perempuan juga memiliki tugas khusus yang tidak tergantikan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya gereja tanpa kaum perempuan. Sebab kita tahu sendiri peran kaum perempuan dalam gereja memang sangat besar. Banyak kegiatan gereja yang dimohon oleh kaum perempuan. Peran serta perempuan di dalam hidup menggereja sama seperti peran laki-laki. Bedanya adalah jenis tanggung jawab yang mereka emban. Tidak peran rendah dan tidak ada peran yang lebih tinggi. Masing-masing dengan kekhasannya membangun iman dan gereja. Keaktifan dan kesetiaan perempuan bukan menjadi saingan bagi keaktifan dan kesetiaan laki-laki, melainkan justru menjadi partner yang baik. Tuhan, sadarkanlah kami agar mau melayani-Mu dimanapun Engkau mengutus kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.